Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedayanipun panjenenganipun sing enten temu pundi-pundi mawon lah. Selamat malam Jumat. Selamat menunaikan sunnah Rasul. Ya, kembali lagi dengan saya. Udah nggak bisa ngomong apa lagi guys. Cobaan tiada henti di bumi ini. Bisa dikatakan dunia sudah tua, bumi udah mulai rapuh, bencana di mana-mana, mulai dari gempa bumi, banjir, gunung meletus. Yang masih memiliki kewajiban pergi keluar rumah, mohon hati-hati, kesehatannya dijaga. Dan untuk teman-temanku yang masih suka bilang, letang santai aja, nyawa kita di tangan Tuhan, wet paman boboho. Kalau emang itu prinsip ente, no, lu jongkok tengah jalan tol sambil bilang nyawa kita di tangan Tuhan. Kalau nggak dicipokin Nova lu, emang nyawa kita di tangan Tuhan, cuma kan harus usaha kitanya. Ada ikhtiar sebelum tawakal. Nah makanya lu pas pelajaran agama jangan main kiu-kiu lu, kagak masuk di kepala lu. Tapi gue nggak apa-apa tang kalau meninggal. Ya gue juga nggak apa-apa kalau lu meninggal. Asal lu meninggal jasad lu nguap begitu ngilang lah. Lu kalau meninggal karena ngeremehin corona, yang lain bisa kena. Yang mandiin lu, yang nguburin lu, orang catering di tahlilan lu kena. Ya Allah jahat banget lu. Dia nggak ngerti apa-apa, lu cuma ngebungkusin lemper doang, kena. Beda cerita kalau lu udah waspada gitu, pasti ada penanganannya. Kita juga kalau diarahin buat social distancing, yang bisa ngikutin ya nurut, tolong. Ada orang batuk udah ngindarin tuh, jangan ada yang batuk lu tegur, wet batuk Pak Haji, ya lu kena corona lu. Jangan sampai meninggal karena bercanda. Udah ada kan porsinya masing-masing nih, dokter nyembuhin, pemerintah ngatur, kita pasien nurut sama arahan. Lu kalau pasien bandel, dokter yang ngambek, kita sembuhnya gimana bos? Lo masuk angin doang mah dikerokin, beres lah corona. Dikerokin dan ngerokin ikut corona juga. Beda corona mah. Biar kata gejalanya batuk-batuk nih, lu minumin obat batuknya bingung. Ya Allah ini bukan job desk gue ini. Obat batuk yang kena corona tuh. Udah di rumah dulu, liburan nanti-nanti mah bisa. Lu nggak ke mall sekarang tuh nggak apa-apa, itu mall nggak bakal berubah jadi kantin, enggak. Lu nggak ke puncak sekarang juga puncak nggak bakal jadi pendek, tetep aja kita kalau ke sono nanjak-nanjak juga. Ayo mari kita sama-sama lawan corona. Ini corona didimin lama-lama ngelunjak nih. Ini corona kalau bentukan orang udah gue kelepak dari dulu nih. Beberapa hari tidak berjumpa dengan saya gitu. Selamat malam Jumat dan selamat bersunah Rasul buat kalian semuanya, karena di malam Jumat itu pahalanya gede banget gitu ya. Sunnah Rasul bukan berarti jangan berpikir negatif thinking dulu ya. Sunnah Rasul itu banyak sekali, apalagi kita sekarang ini buat mbak-mbak dan mas-mas dimanapun kalian ada semua berada, yang pokoknya yang bisa dikatakan dengan anak rantau seperti kita ini, seorang TKW atau PMI, dimanapun kita berada, mari kita berdoa bersama di malam Jumat ini, karena malam Jumat itu pahalanya gede banget ya berdoanya daripada malam-malam biasanya gitu. Jadi kan ya kita berdoa sebisa mungkin ya, kita berdoa buat menjaga diri kita sendiri, buat rekan-rekan kita semua, buat keluarga, dan buat umat Islam semuanya. Ya, kembali lagi ke Congorna belum usai, belum tuntas ditangani. Kini ada kabar berita lagi yang lebih menyeramkan, yaitu wabah tikus. Wabah tikus itu saya membaca dari artikelnya itu ya, dia lebih ganas dari Congorna itu cuma hitungan jam aja orang bisa meninggal gitu. Cuman ada kelebihan dari wabah tikus ini ya, begitu meninggal itu tidak lengket ataupun itu wabahnya sudah tidak aktif lagi di tubuh si korban, bisa dikatakan tidak menular gitu. Beda dengan Congorna. Kalau Congorna itu walaupun orangnya sudah meninggal, itu kan wabahnya itu penyakitnya kan masih nempel dan masih aktif, nggak boleh disentuh, nggak boleh gimana ya,
ya pokoknya nggak itu demek lah, wes pokoknya wes dari rumah sakit udah dibungkus rapi, udah di steril, udah dibungkus plastik. Kalau bisa kan itu saya membaca di uh, dunia maya sosmed itu ya pokoknya dari media-media gitu ya, itu kan katanya nggak boleh disentuh, nggak boleh pokoknya kita uh, benar-benar kita kayak memandikan aja nggak boleh, karena kan kalau memandikan kan otomatis kita bersetubuhin ya, maksudnya apa, nempel gitu loh guys, maksudnya nempel gitu, jadi kan menular gitu ya. Itu saya juga melihat gitu di Facebook semalam itu ya, itu kalau nggak salah orang Jawa atau orang mana gitu ya, saya kurang jelas juga itu, Sulawesi apa, pokoknya kalau nggak Sulawesi, Kalimantan lah itu salah satu keluarganya itu maksudnya aku bahasa Indonesia kurang jelas aja, bahasa Jawa aja lah, pokoknya kena wabah congorna aku mau dari pihak keluarga, karena dia mungkin bisa dikatakan mengurus jenazahnya buat yang terakhir kalinya, buat untuk selamanya gitu ya. Tapi sebenarnya itu kan udah di rumah sakit itu udah disteril, udah dibungkus plastik, itu nggak boleh disentuh lagi excuse me, nggak boleh dipegang lagi, ataupun ya intinya wes aja jurus mana lah, mergane kan ya memang itu berbahaya banget gitu loh. Cuman kan karena orang itu keluarga saya, entah itu anak saya, entah itu istri saya, itu saudara saya ingin melihat dia, saya pengen menyentuh, mengurusi jenazahnya buat yang terakhir kalinya, tapi alhasil apa, itu sangat berbahaya, itu nggak boleh gitu loh. Nah jadi buat kawan-kawan semuanya ya yang ada di rantau gitu ya, saya mohon banget ya, hati-hati buat mbak-mbak, mas-mas, kalian semua itu yang bisa libur setiap minggu, jaga kebersihannya, jangan terlalu kumpul-kumpul banyak temen, jangan terlalu berdekatan kalau ngobrol, jangan sampai ibaratnya pandang memandang itu harus kita ada jaraknya gitu ya. Ya ini bukan ngambil negatifnya aja ya, kita ambil positifnya buat kesehatan kita, buat diri kita, buat kedepannya nggak ada apa-apa buat kita gitu loh. Itu bukan karena kita itu nggak boleh bersentuhan, nggak boleh berpandangan, nggak boleh terlalu dekat, jangan berpikir ke segitunya, tapi mikir kesehatan kita ke depannya itu kayak gimana. Ini wabah congorna ini sangat-sangat berbahaya loh gitu loh. Di Hongkong aja ya 3 bulan itu udah kurang lebihnya 600 itu ya, tadi saya baca, walaupun tulisannya itu tulisan kotak gede, saya nggak ngerti, nggak paham, tapi yang jelas seperti itu. Saya membaca itu, kalau saya sih belum membaca jelas dari yang tulisan linggisnya ataupun bahasa yang bisa saya mengerti, cuman yang pasti dari mereka bercerita itu seperti itu. Dan akhirnya saya juga bercerita di tempat saya juga gitu loh mbok, di kampung saya, aku bilang kayak gitu. Di kampung saya itu kemarin lusa itu, waktu saya telepon kakak saya itu yang meninggal udah 2 dikabarkan ya karena wabah congorna itu tadi. Aku bilang kayak gitu kamu masih mau libur, kayak gitu kamu masih mau ngeyel alasan beli ini beli itu, kumpul temen ini itu, alah mbuh wis ora tarekan, saiki kon ndelok dhewe ning TV ya, mau bar celuk ceritanya seperti itu guys. Makanya aku ngomong ini, aku di depan kalian semuanya mendelok saya itu ya, itu memang udah bener-bener itu sangat berbahaya. Antisipasi buat diri kita sendiri ya mbak-mbak, mas-mas, pokoknya itu hati-hati banget buat kedepannya. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, semoga wabah congorna ini cepat hilang, cepat sirna, biar kita lebaran bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahmi, bisa berjabat tangan seperti sebelumnya. Karena kalau enggak ya saya enggak bisa libur gitu intinya. Ini saya udah beberapa bulan saya enggak libur, ya udah mau gimana lagi. Tapi sebenarnya saya masih mau ngeyel, saya minta libur sesekali gitu ya, tapi dilalai tadi itu waktu makan malam para juragan saya tuh makan nonton televisi, ada berita seperti itu, saya langsung diceluk kayak gini nyeluknya, le katanya sini, dia bilang kayak gitu. Apa, aku bilang kayak gitu, tuh
aku nggak paham bahasamu, aku bilang kayak gitu. Terus dijelaskan sama dia seperti itu, dan aku juga barusan mendapat SMS juga dari kawan saya, ya pokoknya nggak boleh libur buat nih, ya buat 2 minggu inilah. Itu sangat berbahaya sekali ya, itu sangat bisa dikatakan worst lah ya, pokoknya bahaya banget lah ya, pokoknya ya nggak bisa diomongin apa-apa lagi, pokoknya intinya kono bahaya gitu loh. Jadi ya kalau bisa ojo libur dhisik 2 minggu inilah kurang lebihnya gitu ya. Kalau bisa ya bisa dikatakan ambil kata panjangnya ya bulan ini aja lah, itu kayaknya lagi merajalela banget gitu loh. Ya sebenarnya ya kita tuh di sini ya mau gimana lagi ya, ya kadang-kadang kita juga ada merasa jenuh, kadang-kadang kita juga kadang merasa kita tuh capek, boring juga ya, kerja 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 dan kerja gitu. Tapi ya mau ya apa lagi gitu loh, itu juga buat demi kebaikan kita gitu loh. Jadi buat mbak-mbak yang pada libur itu ya